Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas dan sabar karena ditinggal anak meninggal saat usia 4 tahun dan sudah hampir 4 tahun dia pergi, tapi sampai saat ini perasaan saya masih sedih dan selalu merindukannya. Apa saya kurang ikhlas? Nabi punya anak namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, menetes air mata Nabi, menangis Nabi. Makamnya di Ma'lah, samping makam Nabi, arah ke kiblat, samping Masjid Nabawi sebelah kiri. Amatardo ya Rasulullah, apakah kau tak ridho anakmu meninggal ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridho. Kalau kau ridho, kenapa kau menangis? Air mata kasih sayang. Makanya kalau sekedar menangis, jangan larang. Kalau ada ibu-ibu menangis, kata Nabi, da'hunna, biarkan mereka Umar, biarkan mereka menangis. Yang tak boleh itu meratap itu, oh Allah, nggak boleh. Selama lidah tak bergerak, selama tangan tak bergerak, hanya tetesan air mata boleh. Tapi kalau sudah mulut bergerak, mengapalah anakku, kenapa tak anak dia? Lalu kemudian, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan umat Muhammad SAW siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Itu tak boleh. Tahan tangan, tahan lidah. Ini yang pertama. Yang kedua, tak ada yang bisa menenangkan hati ini selain zikir dan baca Quran. Asal teringat kepada anak buah hati belayan jiwa itu, buka Quran. Hatamkan Quran. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Buka. Quran digital baca. Asal terasa rindu, ingat bayangannya, segala macam, ingat Quran. Yang kedua, banyak sedekah. Sedekah ke masjid. Saya mengenang almarhumah emak, sudah setahun 4 bulan, orang tua sampai hari ini. Untuk menghilangkan itu tetap. Tak pernah lupa baca Al-Fatihah. Asal ingat untuk almarhumah Al-Fatihah. Begitu juga kirim Al-Fatihah. Baca Quran. Malam Jumat surah Al-Kahfi. Tiap malam baca Yasin. Untuk menghilangkan itu semua. Tak ada tempat kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang lebih sayang kepada dia daripada kita. Mana yang lebih sayang kepada anak kita itu? Kita atau Allah? Allah. Itu barang pinjaman. Diambilnya. Kenapa kita marah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu punya dia. Ketika diambil, kenapa kita marah? Ini mimbar ini bukan punya saya. Ini mikrofon ini bukan punya saya. Ketika diambil, marah saya. Berarti saya gila. Ini bukan punya saya. Kecuali ini saya bawa dari rumah. Bukan punya kita. Maka yakinkan bahwa ada yang lebih sayang daripada aku. Yang keempat, berpisahnya hanya sekejap. Nanti ketika anak ibu ini disuruh Allah masuk ke dalam surga, apa kata anak itu? Ya Allah, aku hanya mau masuk ke surga dengan yang pernah melahirkan dan membesarkan aku. Disitulah ibu mendapatkan syafaat anak. Syafaat Nabi ada, syafaat malaikat ada, syafaat Quran ada, syafaat penghafal Quran ada, syafaat ulama ada. Ada syafaat anak kecil, ditariknya ujung kain jubah ibu masuk ke dalam surga bersama dia. Anak kecil itu di dalam surga membawa nampan-nampan tempat air minum, menuangkannya lu'lu'il maknun. Mereka itu seperti permata berkilau cahaya terbang ke sana kemari. Dia menjadi pelayan-pelayan surga karena mereka tak ada dosanya sama sekali. Yang kelima, ada yang lebih tinggi daripada amal soleh, zakat, puasa, infak, wakaf, haji mabrur dan jihad. Apa itu yang paling tinggi? Ridha. Orang yang sudah masuk surga itu ditanya Allah, kalian sudah dapat semua kenikmatan surga, apa yang belum? Ada satu ya Allah. Apa itu? Ridhakah? Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridho menerima ujianku. Ibu ridho menerima ujian ini, sabar ibu, maka ibu adalah orang yang masuk ke surga bersama anak itu. Mudah-mudahan kita semua sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar, tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu. Kenapa kau kurang ajar pada bapakmu? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya. Iya. Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Iya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal,
Nama aku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqabtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anak. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak Ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum. Kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan riswah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustaz, yang haramnya aja pun payah. Astagfirullah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal. Kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang. Yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum. Maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, sudah. Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum. Jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Walaupun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang. Sifatnya kalau gitu. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat. Ibu saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf untuk almarhumah. Nah, itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru. Ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk, itu bagus, sedekah. Jangan sedekah teh botol, nanti dia kena diabetes. Air putih, ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor, pergi ke masjid, putar keran nggak ada air. Tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya mana sumur bor? Nggak ada, saya buatkan. Langsung bunyi. Itu berarti cash itu. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sedekah. Tapi Pak Ustadz saya jangankan sedekah, makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Guru yang dimuliakan Allah, apakah boleh sholat jenazah dilakukan bermakmum jemaah perempuan? Apa hukumnya? Tuh, sholat jenazah Masjid Nabawi, Masjid Haram. Salatu alal maiti yarhamkumullah. Salat mayat jenazah. Ada tak dengar? Salat jenazah lelaki saja. Tak ada. Perempuan-perempuan semua ikut salat jenazah. Yang tak boleh itu mengiring jenazah. Perempuan tak boleh mengiring jenazah. Hukumnya tak sampai juga, haram, makruh. Pesan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bila aku meninggal nanti, jangan diiringi jenazahku oleh perempuan. Itu pesan, itu sunnah Nabi Muhammad SAW.
Kenapa begitu? Sebab kalau lelaki ini cepat lupa. Lelaki ngiring jenazah, dia hantar sampai liang lahat, lepas tu balik dia lupa. Perempuan susah lupa. Bila dia tengok itu susah dia lupa. Perempuan susah nak lupa, sampai mati dia tak lupa. Makanya banyak perempuan selepas suami dia meninggal, dia jaga anak sendiri, dia tak nikah lagi. Dia susah lupa. Beza dengan lelaki, ada pun bini dia lupa. Dan sebab itu maka jaga. Perempuan susah nak lupa. Maka perempuan ini bila dia nampak, dia ikut solat jenazah saja. Man syahidal janazata hatta tusalla alaiha. Siapa yang ikut solat jenazah lahu qirat, dapat 1 qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfana. Siapa yang ikut solat jenazah hingga dikebumikan lahu qiratan, dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah. Apa 2 qirat itu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Ini hanya bagi lelaki. Perempuan, makanya perempuan tak ada masuk ke baqi. Yang masuk ke baqi lelaki saja. Perempuan dari luar pagar. Ada di luar tu pun dia menangis-nangis. Laisa minna man darabal khudud wa shaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, menguyak-nguyak baju, bukan umat Muhammad SAW. Mungkin di negeri kita Melayu saya belum pernah tengok, tapi di Mesir, saya tengok berapa kali ada perempuan lah, anak dia meninggal, laki dia memang pukul-pukul, ya lahwi, sobek-sobek, tarik rambut. Sebab mereka tak kuat nak menahan. Itu maka mereka tak ikut ke pemakaman. Saya pernah ikut sekali ke pemakaman, ada perempuan, isteri dia ikut, dia nak masuk ke dalam. Abang, aku nak masuk. Yang lain tak. Sebenarnya kalaupun kita diam pun dia tak juga nak masuk. Tapi yang lain tak, jangan puan. Tapi saya diam aja. Dia kata saya, masuklah kalau nak. Takkan masuk. Mana ada nak masuk? Cuba nanti kalau ada perempuan, semua jangan tahan, diam aja, suruh dia masuk. Tak ada. Apakah benar apabila suami memakan penghasilan istri hukumnya haram? Bapak punya gaji, ibu punya gaji. Ibu punya gaji, bapak punya gaji. Sama-sama punya gaji. Bedanya apa? Dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Setuju? Kuat mereka. Dalam gaji bapak sama-sama bergaji 5 juta. Bapak 5 juta, ibu 5 juta. Dalam gaji bapak itu ada hak ibu. 5 hak ibu. Pertama makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan, 5 perhatian. Hak ibu, kewajiban bapak. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak. Izinnya pun bukan karena keterpaksaan. Bang, aku kerja ya, kalau tidak awas bang. Tidak bisa juga. Oleh sebab itu ibu punya gaji, ibu punya warisan, ibu punya pendapatan, ibu punya kos-kosan, ibu punya mobil, ibu punya sudaku, ibu punya kocan, ibu punya angkot, ibu punya motor, itu milik ibu. Kalau ibu meninggal 50% untuk bapak. Kalau ada anak 25%. Artinya ibu punya harta. Lalu kemudian ketika ibu mau bersedekah, ibu tidak minta izin ke bapak. Sebetulnya ibu tak perlu minta izin karena itu punya ibu. Tapi ibu sebagai orang yang beretika, bermoral, berakhlakul karimah, ibu ngomong, kulo nuwun, kata orang Jawa, bang, aku mau menyantuni anak yatim di sana. Jadi duit gajiku ini ku pakai. Bapak tinggal ngangguk aja. Gitu. Dan ibu tak boleh bertentang tenteng. Kau mau kemana? Aku mau menyantuni anak yatim di sana. Soal kau tanya-tanya, ini kan gaji aku. Nah, pertanyaannya, apakah haram bapak memakan hasil gaji ibu itu? Harta bapak berpindah kepada saya sebab apa? Jual beli. Sebab apa? Pinjam meminjam. Sebab apa? Sodakoh. Sebab apa? Infak. Sebab apa? Wakaf. Bisa duit ibu itu berpindah ke bapak, apa sebabnya? Akadnya itu apa? Nah, sodakoh. Sodakoh dia. Udah nggak? Selesai itu dah. Bang, ini gajiku bang, ini duitku bang. Tapi karena aku tengok abang susah kali, ini ku kasih abang sodakoh. Biar jangan apa kali ya bang, ini ambil.
Saya sekarang sedang ada masalah dengan ibu saya. Mohon petunjuk agar saya bisa balik rukun sama ibu saya. Pulang dari sini, kau cari makanan kesukaan dia. Dia suka apa? Kalau suka sate, jangan kau beli sop. Pertama, kau beli makanan kesukaannya. Setelah kau beli makanan, untung syukur-syukur masih ada toko pakaian yang buka. Kau cari pakaian yang paling dia suka, kain baru paling wangi, sajadah belikan, sajadah. Belikan Quran yang besar supaya dia bisa baca Quran. Habis itu kau datang ke rumahnya, jangan sekarang dia masih tidur. Ibu-ibu, mak-mak cepat tidur. Besok pagi sebelum dia sarapan, makanannya kenapa dibeli sekarang? Makanannya beli besok pagi. Besok pagi. Makanannya kau beli besok pagi. Barang-barangnya sekarang, besok pagi kau datang, kau bersimpuh, kau cium kakinya, lututnya. Mak, mau kau bunuh, aku bunuhlah mak. Mau kau caci maki aku mak, mau kau bilang aku anak anjing, gak apa-apa mak. Karena berarti kalau aku anak anjing, kau jangan kau bilang gitu. Kalau kau tunda omonganku malam ini, kau tahan sampai Idul Fitri, tiba-tiba nanti dia meninggal dunia, barulah kau tahu rasanya setelah dia tiada. Kalau nanti dia sudah meninggal, tempat dia sholat dulu, kau sholat di atasnya, hilang rindumu. Kalau nanti dia sudah meninggal, tempat duduk biasa dia duduk dulu, duduk kau di atas, hilang rindumu. Kalau dia sudah meninggal nanti, kau datang ke tempat tidurnya, kau pegang alas tempat tidurnya, hilang rindumu. Mumpung dia masih hidup sekarang, kau datang. Malam ini juga. Datang, cium tangannya, peluk badannya. Karena kalau dia sudah tak ada, bajunya, jilbabnya, kainnya pun kau cium, akan belum tentu hilang rindu. Oke, janji? Apa hukum ingat seorang berlainan jantina? Maknanya normal. Yang kita takut itu selalu ingat pada sesama jantina. Dia berlainan jantina, dia ingat. Lelaki ingat perempuan, perempuan ingat lelaki. Tapi dengan mengingatinya kita teringat Allah. Oh, iya pula. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Mengingat Allah hak, mengingat orang yang tak mahram batil. Maka manakala ingat orang tak mahram, terbayang wajahnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Kalau ada orang khilaf melakukan fahisyah, au zalamu anfusahum zakarullah. Apa beza fahisyah dengan zalamu anfusahum? Guna dadah, zalamu anfusahum. Mencuri, zalamu anfusahum. Membunuh, zalamu anfusahum. Fahisyah, maaf, seksual. Manusia ini kesalahannya selalu dua. Fahisyah. Makanya salat itu inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kerana kejahatan ada dua, seksual dan yang bukan seksual. Ada orang nih baik, selalu sumbang duit, sekolahkan anak yatim, tapi gatal, seksual. Ada pula yang satu lagi, cakap dia tak ada, maaf, gatal, mata dia pun selalu menunduk, tapi pelit. Maka manusia yang baik adalah selamat daripada dua. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat tujuannya dua. Haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa. Rafasa seksual, fusuqa non seksual. Maka selamat dua-dua. Ini mengingat perempuan yang tak mahram, berbeza jantina, seksual. Macam mana saya boleh melupakan dia? Banyak-banyak minta ampun, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, terus ingat kepada Allah. Astagfirullah. Astagfirullah.
Astagfirullah. Banyak zikir. 1000 kali tak juga lupa, 2000 kali. Selepas istighfar tak juga lupa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, salawat. InsyaAllah tu tidur lupa. Jaga tidur, ingat balik, ulang balik. Wallazina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah melupakan ini demi untuk mendapati jalan kami. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Di situ ada huruf lam, ada ujung nun taukid. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Ada orang godaannya harta, ada orang cobaannya kuasa, ada orang cubaannya populariti, ada orang cubaannya ilmu. Kebetulan engkau pemuda belia, cubaan engkau adalah mengenal berlainan jantina. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukum poligami? Bu, ini boleh saya jawab? Lah, tenang kalian. Fankihu ma qabalakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, minan nisa, perempuan masna 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba 4 orang. Ayat ini nyuruh nambah atau mengurangi? Saya ulang sekali lagi. Ayat ini menyuruh menambah atau mengurangi? Ketika itu orang Arab istrinya banyak, orang Makkah Madinah, dia pakai mazhab namanya poligami unlimited edition. Ada yang bininya 10, ada yang bininya 20. Lalu kemudian turun ayat ini, kata Allah dalam Quran, kau pertahankan saja 4, sisanya kau lepas. Jadi yang waktu itu bininya 20, yang dipertahankannya 4, yang 16 dilepas. Sekarang saya tanya, ayat ini mengurangi atau menambah? Mengurangi, Beb. Jadi baca ujungnya. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup bersikap adil, fawahidah, 1 saja. Dan hukum di Indonesia ketat sekali. Laki-laki tidak bisa menambah buka cabang kecuali ada surat izin dari istri yang ditandatangani di atas materai 10.000 yang disetujui oleh hakim pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur malam ini, yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas, pena, dan materai. Sebelum tidur periksa dulu. Kalau ada kertas-kertas, pena, materai, hati-hati. Takutnya pas tidur tertanda tangani. Andai pun tertanda tangani, jangan cemas. Karena kertas itu nanti akan dibawa ke pengadilan dan hakim bertanya, benarkah ini surat ibu yang menulis? Benar Pak Hakim, tapi waktu itu saya sedang mengigau tidur lelap. Apakah ibu setuju? Setuju Pak Hakim. Barulah bisa. Kalau tak bisa, kalian hanya bermimpi saja, saudaraku. Ibu sudah tenang? Dah. Itu kalau dia mau ke KUA. Tapi kalau dia mau diam-diam, selamat tinggal lagi. Bolehkah Pak Ustadz? Ini ajaran Islam. Kalau tidak setuju jangan mengejek. Karena mengejek berarti mengejek ajaran Islam, mengejek Nabi Muhammad, mengejek Allah. Kalau setuju laksanakan. Bapak rayulah ibu. Mama mau masuk surga jalan tol yang tanpa banyak-banyak puasa sunat Senin Kamis, tanpa banyak sholat duha, langsung masuk surga. Setuju ini. Banyak cara lain masuk surga. Nah, tidak semua perempuan siap untuk menerima itu. Betul ibu? Dari bunyinya udah jelas itu dah. Pahamlah kalian. Tapi ada perempuan yang ikhlas, suaminya
menikah lagi dicarikan oleh istri yang pertama. Kawan saya, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Nanti ibu yang mau tanya, nomor handphonenya nanti saya kasih untuk konsultasi bagaimana cara melembutkan hati, bisa menerima itu, insyaallah. Ada laki-laki yang kekuatannya 300 tenaga kuda, tak sanggup istrinya. Kalau ini tidak dibuka pintu emergency door, maka akan terjadi ledakan pesawat yang luar biasa. Dia akan berzina, dia akan buat maksiat. Sekarang saya tanya, ibu lebih mau yang halal atau dibiarkan dia buat haram? Aku tahu ini keputusan yang sulit, ibu. Karena susah itulah maka pahalanya surga. Ini video ini nanti tolong jangan dipotong-potong. Jawaban lengkap Ustadz Abdul Somad tentang poligami. Dia adalah emergency door. Ketika baris yang pertama, udah salat atau belum? Sudah, mundur. Baris yang kedua, udah salat atau belum? Belum. Baris kedua maju ke depan. Baris yang pertama sekarang berjaga. Pertanyaannya, sholat Nabi yang kedua ini sunat apa wajib? Sunat. Antum kalau sudah sholat zuhur sekali lagi, surat yang zuhur yang kedua itu untuk mencari fadilah, sunat. Sholat Nabi yang kedua itu sunat. Makmum yang kedua itu wajib apa sunat? Wajib, karena dia belum sholat. Itulah dalil imam boleh sholat sunat, makmumnya sholat. Nangkap kan? Saya ulang sekali. Kita kalau lagi perang, sholat tetap wajib atau stop? Tetap wajib. Bagus, bagaimana nanti kalau ada musuh? Sop pertama sholat, sop yang kedua berjaga, siap senjata, macam-macam tembak. Selesai sop pertama sholat, sop pertama ini mundur, balik dia berjaga. Sholat yang kedua siapa yang maju? Sop yang kedua. Imamnya tetap. Waktu sholat yang pertama, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat wajib. Waktu sholat yang kedua, imamnya sholat sunat, walaupun sholat zuhur, makmumnya sholat wajib. Itulah dalil imam sholat sunat, makmum sholat wajib, sholatnya sah. Nanti kalau antum ditanya orang, mana dalilnya? Itulah dalilnya. Pengambilan dalil itu mazhab Syafi'i. Itulah hebatnya Imam Syafi'i. Dua, sahabat Nabi sholat sama Nabi. Habis dia sholat sama Nabi, Nabi pulang ke rumah, dia duduk di masjid. Tak lama datang orang kampungnya. Kata orang kampungnya, kami belum sholat. Ah, kalau gitu sholatlah kita. Tapi kau yang paling hebat. Siapa nyuruh kau ikut aku tadi? Jangan marah sama dia, jelaskan sama dia. Walaupun kau sholat wajib, aku sholat sunat, jamaah kita ini sah. Dalilnya, sebentar ya Pak, saya mau cepat-cepat pula nih, nggak bisa. Apanya maksudnya nih? Mau aku jelaskan, kau tak siap mendengar. Nah, antum jelaskan. Kalau tadi dia takbirnya pelan, maka ketika dia sudah ditepuk bahu itu dikuatkan. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Karena kalau antum tak takbir intikal kuat, macam mana dia tahu bangkit dari? Kalau ruku oke lah, sujud. Nah, cuma dia tahu yang kebangkit antum Allahu Akbar. Kebetulan singgah di masjid itu malam, jam 9 malam. Pas jam 9 malam, macam mana? Antum jaharkan. Tapi saya tak pula bisa jahar nih Pak Ustaz. Tak usah jaharkan, daripada nampak bodoh awak. Menjaharkan itu sunat, tapi takbirnya antum jaharkan, takbir intiqalnya. Cuman yang bahayanya kalau berhenti masjid jam 12 malam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
dhalin, ramai di belakang, amin. Pas salam tak ada orang. Berarti rupanya ada juga jin-jin musafir. Jin aja sembayang, masa abang tak sembayang, kata jin. Berarti abang ini lebih parah dari setan. Ini ada kasus nyata tentang nikah siri. Mohon pencerahannya karena mungkin kejadian sama banyak terjadi. Seorang laki-laki sudah berbini, mau menikahi seorang janda. Menurut pengakuan si janda tak lagi punya wali. Maka mereka mencari seorang ustadz untuk menikahkannya. Pertanyaannya, apakah sah ustadz tersebut sebagai wali? Padahal mereka tidak ada hubungan keluarga dengan si perempuan. Menurut mazhab Hanafi, mazhab apa? Hanafi. Perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Kalau secara fikih. Tapi menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Tidak sah perempuan nikah tanpa wali. Karena Indonesia memakai kompilasi hukum Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Jelas jawaban saya? Secara fikih sah atau tak sah? Sah. Secara negara? Tidak sah. Dua, siapa yang dimaksud dengan wali hakim? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim adalah sultan. Ada perempuan mu'allaf masuk Islam, ayahnya tak Islam, abangnya tak Islam, pamannya tak Islam. Siapa walinya? Walinya adalah Sultan Syarif Qasim. Fasultan, Sultan Syarif Qasim, waliyun man la waliyalaha. Jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Sultan Syarif Qasim menikahkan dia. Tapi kita sekarang tinggal di negara Republik Indonesia. Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Asahan, Sultan Serdang, Sultan Siak, Sultan Pelalawan, semua sultan-sultan Melayu menyerahkan kekuasaannya ke Presiden Soekarno. Maka Presiden Soekarno disebut sebagai waliul amri ad-daruri bisyaukah. Dia adalah ulil amri. Waktu gonjang-ganjing dulu zaman Belanda, dia ditetapkan sebagai ulil amri. Dia mengangkat menteri agama sebagai pelaksana. Menteri agama mengangkat kepala kanwil di tingkat provinsi, provinsi mengangkat lagi kandepak di tingkat kabupaten kota, kandepak mengangkat kua di tingkat kecamatan. Maka kua adalah wali hakim. Paham? Kau nikah kemarin siapa walinya? Aku walinya wali hakim. Siapa wali hakimnya? Pak Kua. Pak Kua bukan sultan. Bingung ya, kalau gitu tak salah aku kemarin. Ini ceritanya panjang. Sultan-sultan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Diangkatlah Menteri Agama. Menteri Agama mengangkat kua. Kua itu sebagai representasi hakim. Itulah maka orang yang tak punya wali dinikahkan oleh Pak Kua. Itulah mengapa tak ada kua perempuan. Paham? Ini mesti dijelaskan sejarahnya. Kalau tidak nanti orang bingung. Ini ada nilai historis dan fikih di dalamnya. Tiga, bagaimana kalau ternyata perempuan yang janda tersebut masih punya wali? Wali urutannya yang paling dekat ayah. Tak ada ayah, atuk. Tak ada atuk, abang. Tak ada abang, adik. Tak ada adik, abang, ayah, adik, ayah. Saudara kandung ayah. Saya adik, saya laki-laki. Dia punya anak perempuan. Kalau tak ada adik saya itu, tak ada saudara kandungnya, maka sayalah yang mewalikan dia nikah. Adik saya itu meninggal, keponakan saya yang laki-laki, saudara kandung meninggal, saya pun meninggal, Sami dan Hazik mewalikan dia. Begitu urutan perwaliannya. Apakah boleh perempuan yang sudah janda memilih walinya sendiri? Kalian pikir ini pemilihan kades? Wali itu ada urutannya. Tapi boleh wali itu beralih karena musafir jauh, atau wali itu mewakilkan ke wali lain. Itu ada aturan hukumnya, bukan asal-asal. Jangan mau nikah siri. Perempuan-perempuan, kakak-kakak, jangan kalian mau nikah siri. Karena kalau kalian nikah siri, tiba-tiba laki-laki itu pergi, tak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Sampai mati kalian tak bisa berlaki lagi. Macam mana kalian mau cerai? Tapi kalau kalian nikah dengan hukum, pergi dia 6 bulan dia pergi, kalian pergi ke pengadilan agama karena dia sudah baca siwat taklik waktu akad. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau dia menyakiti fisik, dia datang ke pengadilan, maka hakim menjatuhkan
Ini banyak laki-laki tak ingat waktu membacakan sirat taklik itu. Sirat taklik itu dibuat untuk menyelamatkan kalian perempuan. Paham? Baru nikah, lepak biru sebelah. Kemana kalian mau menuntut nikah siri? Kemana kalian mau menuntut nikah siri? Tapi kalau kalian nikah surat, langsung kalian buat surat laporan. Bisa, tak pulang-pulang, laporkan. Malang tak dapat tolak, untung tak dapat diraih. Habis akad, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Sah, mati dia. Cuma kalian dapat warisan? Rupanya dia punya bini pertama, bininya garang. Harta warisanku mana? Kau tak dapat, karena kau tak resmi. Tak dapat. Tapi kalau kau nikah secara hukum, maka kau bisa menuntut ke pengadilan, dapat hak. Jangan mau nikah siri. Ingat perempuan, kalian rugi. Kalau laki-laki ini setuju aja itu. Namanya apalah. Saya nih kalau ceramah yang saya selamatkan itu perempuan. Saya selalu melihat perempuan adalah anak saya, perempuan adalah adik saya, perempuan adalah mak saya, perempuan adalah makcik saya. Maka selalu saya ceramahkan perempuan. Jangan mau kalian pacaran, jangan mau kalian digonceng orang, jangan mau kalian dibawa nonton, disuntikkannya dari bawah nanti obat tidur, macam-macam dibuatnya. Nanti kalian susah perempuan, kalian anakku, kalian keponakanku. Tak cukup berita-berita ini sudah. Kenalan di Facebook, diundang ke kos-kosan, sampai kos-kosan kasih minum sakit kepala, dikerjainya, difotonya. Habis itu diancam nanti kalau kau macam-macam, ku share ini ke WhatsApp. Tak ngerti, dibunuhnya, diambilnya duitmu. Mau juga kalau lagi pacaran, perempuan bodoh. Untuk apa Ustaz ceramah begini keras nih? Menyelamatkan anak perempuan kita. Harkat martabatmu jaga wahai perempuan. Karena kalau perempuan baik, insya Allah anaknya akan jadi baik. Saya banyak ketemu orang baik karena perempuan baik. Suami ini sebetulnya tak terlalu, tapi karena istrinya baik. Jadi kalau perempuan ini baik, suami jadi baik, anak jadi baik, cucu jadi baik. Itulah mengapa saya buat pesantren yang di sini untuk perempuan. Supaya perempuan ini hafal Quran, dia berijazah, dia punya keahlian. 3 tahun pertama, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ngapal Quran aja, tak diganggu. Tahun keempat baca kitab, tahun kelima praktek, tahun keenam life skill, kursus menjahit, supaya nanti dia rupanya bakatnya di menjahit, bisa menjahit baju sekolah, paling tidak baju lakinya hari raya bisa dijahitnya sendiri. Kursus kuliner, rupanya dia punya keahlian memasak, bisa dia punya catering, ada usaha dia. Semua kita ajarkan. Supaya apa? Supaya perempuan mandiri, berilmu, supaya anaknya baik. Itu tujuannya. Bagaimana menghadapi suami yang berselingkuh? Udahlah dikasih zakat, berselingkuh pula. Ilaha illallah. Parah kali orang Medan ya. Ibu punya wali 6 orang. Jadi bukan ibu memanggil bapak itu dengan membawa centong, sini bang, bukan gitu. Ibu punya wali 6 orang. Pertama ayah, yang kedua atuh opung, yang kedua abang ayah, yang ketiga adik ayah, yang keempat abang. Yang pertama ayah, yang kedua datuk opung, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. 6 wali ibu itulah yang menyelesaikan ini. Maka dipanggilnya lah, setan sini kau sebentar. Orang berselingkuh itu mesti gitu manggilnya. Tak pula kita panggil, kepada menantu kami silakan datang. Mana ilah tengkuk dia. Kalau ada yang polisi, tentara situ, cabutkan pistol, letakkan di atas meja itu, pang, letakkan. Biar tahu dia. Walaupun tak ada pelornya. Ku dengar kau udah selingkuh. Kemarin tertangkap screenshot SMS. Ini dia kan, ini foto perempuan kan. Kau jangan macam-macam. Kau berhenti selingkuh. Kalau kau tak berhenti, jadi kasih dia mop, di mop dia sikit. Habis itu berhenti. Iya pak, aku stop nih. Ada berhenti dia. Tinggal lagi ibu. Mau ibu menerima barang second nih? Kata ibu, Pak Ustadz, aku ikhlas menerima dia Pak Ustadz. Tak bisa aku berpindah ke lain hati Pak Ustadz. Terimalah dia. Tapi jangan sampai mulut ibu berkata bisa, tapi hati ibu tidak. Itu bahaya. Lain di mulut, lain di hati. Ada lagunya itu. Kalau ibu berkata bisa, katakanlah bisa. Tapi kalau katakan tidak, katakan tidak. Karena banyak perempuan berkata mulutnya bisa, tapi pas begitu jalan bersama terbayang dia selingkuhan siapa sih.
Itu menjadi masalah. Hidup ini singkat, Bu. Hidup ini singkat. Jangan sampai gara-gara ini terpengaruh kepada sholat ibu, ibadah ibu, kerja ibu. Oleh sebab itu pikirkan baik-baik. Kalau bisa, bisa. Ambil waktu agak seminggu, 2 minggu, 3 kali Jumat, aku berpikir dulu. Gimana? Selesai?